Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas singkat tentang materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Langsung saja. Nah, pertanyaan pertama, pernah enggak kalian mengamati teman-temanmu? Nah, jika kamu memperhatikan teman-temanmu, kamu akan menjumpai perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan tersebut antara lain bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, dan lain-lain sebagainya. Nah, mengapa demikian? Dari manakah ciri-cirimu dan ciri-ciri temanmu tersebut? Agar dapat kamu memahaminya, mari kita pelajari bab tersebut dengan cermat dan pastinya semangat. Yang pertama tentang gen. Nah, setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Nah, ayah akan mewariskan materi genetik melalui sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses fertilisasi. Karena adanya penggabungan materi genetik inilah pada diri kita muncul karakteristik yang mirip dengan ayah dan karakteristik yang mirip dengan ibu. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Nah, apa itu DNA dan RNA? Nah, kita akan membahas nanti ya. Nah, oke, lanjut. Pada suatu untai DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut gen. Jadi, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup juga disimpan dalam DNA. DNA terletak di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. Agar DNA dapat tersusun di dalam inti sel yang kecil, untaian DNA ini melilit pada protein yang disebut protein histon. Lilitan DNA dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin. Pada saat sel akan membelah, benang-benang kromatin ini akan memadat sehingga membentuk kromosom. Selanjutnya tentang kromosom. Nah, kromosom sendiri itu berasal dari dua kata. Yang pertama, krom, yang artinya warna. Dan yang kedua, soma, yang artinya badan atau tubuh. Jadi kalau kita satukan, pengertian kromosom adalah badan yang bisa menyerap warna. Maksudnya gimana toh? Nah, maksudnya gini. Kromosom itu bisa dibilang sebagai kumpulan dari DNA dan protein histon yang terkondensasi. Maksud dari terkondensasi di sini adalah gimana caranya DNA dan protein dikemas sedemikian rupa supaya muat di dalam sel. Lantas, apa fungsi dari kromosom itu? Nah, kita tahu sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu harus terus diperbaiki atau diperbarui. Dengan kata lain, ia akan mengalami regenerasi untuk menggantikan sel-sel yang sudah tua. Nah, supaya regenerasi tersebut dilakukan dengan cara pembelahan sel. Di dalam kromosom itu ada DNA, artinya kromosom juga berperan dalam pewarisan sifat.
Dari situ generasi ke generasi lain. Selain itu, kromosom juga berfungsi dalam mengontrol metabolisme sel dan pembentukan struktur protein. Selanjutnya, struktur kromosom. Setelah mengetahui bentuk kromosom seperti apa, kalian penasaran nggak bagaimana struktur kromosom hingga membentuk seperti itu? Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, coba dilihat bagian-bagian dari kromosom. Yang pertama ada telomer. Nah, telomer sendiri merupakan bagian ujung dari kromosom yang berfungsi untuk mempertahankan kestabilan kromosom saat pembelahan sel. Selain itu, telomer juga berfungsi untuk melindungi kromosom. Sama seperti kita naik motor, nah kita butuh helm untuk melindungi kepala kita. Bagian yang kedua, sentromer, yaitu bagian tengah dari kromosom yang berfungsi sebagai tempat pelekatan kromosom dan sistem kromatidnya. Selain itu, sentromer juga berfungsi sebagai tempat pelekatan benang spindle untuk pembelahan sel. Lanjut, lengan kromosom. Nah, lengan kromosom sendiri itu berisi untaian DNA dan protein. Bagian lengan yang panjang kita sebut saja Q, dan lengan yang pendeknya disebut dengan kromosom P. Lanjut, nah sekarang tipe-tipe kromosom. Tipe yang pertama itu bernama metasentrik, merupakan kromosom yang sentromernya ada di tengah kromosom. Jadi seperti kita membagi dua bagian kromosom secara merata. Yang kedua, submetasentrik, merupakan kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah, tapi nggak di tengah-tengah pas, sehingga kromosomnya terlihat panjang sebelah. Selanjutnya, akrosentrik, merupakan kromosom yang sentromernya terletak di antara tengah dan ujung lengan. Yang terakhir, telosentrik, merupakan kromosom yang sentromernya ada di ujung kromosom. Nah, selanjutnya macam-macam kromosom ya. Berapakah jumlah kromosom penyusun sel tubuh manusia? Nah, kromosom pada tubuh manusia normal itu memiliki 23 pasang kromosom. Sebanyak 22 pasang adalah autosom dan sepasangnya lagi atau yang ke-23 adalah gonosom. Kromosom terbagi menjadi dua macam, yaitu autosom dan gonosom. Apa perbedaan keduanya? Nah, autosom itu merupakan kromosom tubuh. Jadi, kromosom sebanyak 22 pasang inilah yang nantinya akan menentukan seperti apa tampilan tubuh kalian. Misalnya, menentukan warna rambut, warna kulit, bentuk tubuh, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya semua hal yang ada di tubuh kalian ditentukan oleh autosom. Yang kedua, gonosom. Nah, kromosom yang menentukan jenis kelamin disebut gonosom. Itulah mengapa gonosom juga disebut dengan kromosom kelamin. Jadi, kromosom inilah yang menentukan apakah kalian menjadi perempuan atau laki-laki. Laki-laki memiliki kromosom X dan Y, sedangkan perempuan memiliki sepasang X kromosom. Demikian pembahasan singkat tentang gen dan kromosom. Semoga dengan pembahasan yang singkat tersebut bisa menambah materi tentang materi genetik dalam bab pewarisan sifat.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.